berbicara tentang qada dan qadar, maka ada 4 hal yang selalu berhubungan dan tidak terpisahkan. Nah, apa 4 hal tersebut? Yang pertama adalah takdir, yang kedua ikhtiar, yang ketiga doa, dan yang keempat adalah tawakal. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama adalah takdir. Mengapa manusia tidak mampu terbang laksana burung? Tumbuh-tumbuhan berkembang subur, lalu layu dan kering. Rumput-rumput subur bila selalu disiram, dan sebaliknya bila dibiarkan tanpa pemeliharaan akan mati. Semua contoh tersebut adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang disebut dengan takdir. Nah, bagaimana dengan manusia? Manusia mempunyai kemampuan terbatas sesuai dengan ukuran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Di samping itu, manusia juga berada di bawah hukum-hukum tersebut, kauliyah dan kauniyah. Hanya berbeda dengan makhluk selain manusia, misalnya matahari, bulan, planet, dan lain sebagainya. Seluruhnya ditetapkan takdirnya tanpa bisa ditawar-tawar. Yang kedua adalah ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan takdir. Kita sebagai manusia, tugas kita atau kewajiban kita adalah untuk melakukan ikhtiar. Nah, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan, kenapa ada ikhtiar? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sungguh mereka telah bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Yang ketiga adalah doa. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Hal ini karena doa merupakan bagian dari motivasi intrinsik. Bagi yang meyakini, doa akan memberikan energi dalam menjalani ikhtiarnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji untuk mengabulkan permohonan orang-orang yang bersungguh-sungguh memohon. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 186. Yang keempat adalah tawakal. Apa itu tawakal? Setelah seseorang meyakini dan mengimani takdir, kemudian dibarengi dengan ikhtiar dan doa, maka tibalah manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159, Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.
hikmah beriman kepada qada dan qadar. Pertama, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Yang keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Yang kelima, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Dan yang keenam, menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Nah, apa perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar? Yang pertama, selalu menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Yang kedua, kita harus banyak bersyukur dan bersabar. Yang ketiga, kita harus bersikap optimis dan giat bekerja. Dan yang keempat, kita harus selalu tenang jiwanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai pada materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.